Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Pesisir dan Agraris akan menampilkan presentasi kelompok yang berjudul Analisis Deskriptif Masalah Kesehatan Masyarakat Pesisir di Desa Karangsong, Indramayu, yang beranggotakan saya Trianingsih, Nanda Julita, Febi Putri Indrasari. 1. Perencanaan surveillance. Dalam perencanaan surveillance terdapat poin-poin di dalamnya. Yang pertama, definisi kasus. Definisi kasus yang diangkat pada jurnal tersebut adalah analisis deskriptif masalah kesehatan masyarakat pesisir Desa Karangsong, Indramayu. Poin kedua, perolehan data. Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga yang tercatat pada antar kantor kepala desa di Desa Karangsong, yaitu sebanyak 1.540 kakak. Poin selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga yang tercatat pada kantor kepala desa Karangsong, yaitu sejumlah 1.540 kakak. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional random sampling, menurut rukun tetangga atau RT. Jumlah sampel sebanyak 384 kepala keluarga, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Poin selanjutnya, teknik analisis. Dalam jurnal tersebut, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang dimana hanya melihat gambaran dari kasus yang terjadi di Desa Karangsong, Indramayu. Kemudian, poin selanjutnya adalah penyebaran informasi, yang dimana dalam jurnal tersebut penyebaran informasi dilakukan melalui program promotif dan preventif. Saya Nanda Julita, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Trianingsih. Nah, di sini ada poin kedua, yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini ada karakteristik responden. Karakteristik responden ini dia dilihat berdasarkan umur, lalu berdasarkan pendapatan, dan berdasarkan berapa jumlah anak pada karakter responden ini. Nah, adapun berdasarkan tingkat pendidikan, dan adapun dilihat dari status pernikahan ataupun dari status pekerjaan dari pengumpulan data tadi. Nah, untuk yang poin selanjutnya itu ada berdasarkan gambaran penyakit. Pada gambaran penyakit ini dia melihat gambaran persepsi penyakit yang diderita oleh responden atau keluarga responden tersebut. Yang ketiga ada gambaran kematian, di mana gambaran kematian ini yaitu menggambarkan kejadian kematian pada keluarga responden tersebut. Dan yang keempat ada gambaran pola pencarian, di mana gambaran ini yaitu melihat pola pencarian pengobatan dan akses pelayanannya, lalu juga melihat dari segi pembiayaan kesehatan. Dan ada pun lagi gambaran kesehatan, gambaran pada kondisi rumah dan kesehatan lingkungan. Itu juga dilihat dari beberapa kondisi seperti gambaran kondisi rumah dan kesehatan pada lingkungannya. Dan ada pun yang terakhir gambaran pada perilaku, yaitu melihat bagaimana sih sikap dan perilaku masyarakat tersebut dari pengumpulan data tadi dan dilihat dari responden. Nah, adapun untuk pengolahan dan penyajian data itu bakal kita lihat pada jurnal yang kami ambil. Nah, judul jurnal yang kami ambil ini yaitu analisis deskriptif masalah kesehatan masyarakat pesisir di Desa Karangsong. Kita bakal melihat bagaimana cara penyajian dan pengolahan datanya. Nah, pada jurnal ini, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana merupakan salah satu Kabupaten Indramayu itu merupakan salah satu wilayah pesisir dengan jumlah penduduknya yang lumayan, dan adapun populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga yang tercatat pada kantor kepala desa Karangsong, yaitu sejumlah 1,540 kepala keluarga atau kakak. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan secara proporsional random sampling menurut rukun tetangga atau RT. Dan adapun jumlah sampel sebanyak 384 kepala keluarga. Dan alat pengumpulan data ini menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan meliputi data responden dan data anggota keluarga. Dan adapun persepsi penyakit yang diderita, kematian, akses pelayanan, dan pembiayaan kesehatan, serta metode analisis yang digunakan ini adalah
analisis deskriptif. Dan adapun gambaran karakteristik responden menurut tingkat pendidikan, status pernikahan dan pekerjaan itu di tabel pada jurnal ini kami dapatkan bahwa tingkat pendidikan responden itu terbanyak 50%. Itu adalah tamatan SD dan 88,8% berstatus menikah serta 35% lainnya bekerja sebagai nelayan. Untuk gambaran penyakit, penyakit yang didata pada jurnal ini itu seluruh anggota keluarga dari 384 kepala keluarga yang menjadi responden tercatat 1,521 jiwa. Dan dari tabel ini juga diperoleh bahwa menurut persepsi penyakit menurut responden, untuk penyakit menular itu adalah batuk pilek. Di sini ada 12%, sedangkan untuk penyakit tidak menular itu ada 0,9%, dan penyakit tidak menular itu adalah penyakit hipertensi. Untuk gambaran kematian, dilihat dari tabel ini juga diperoleh bahwa dalam 1 tahun terakhir ada sebanyak 6% atau 23 orang pada rumah tangga responden terjadi peristiwa kematian, dengan 60,9% peristiwa kematian pada usia lanjut atau lebih dari 60 tahun. Namun juga terdapat satu kejadian kematian bayi, itu adapun persepsi penyebab kematiannya itu 65,20% disebabkan oleh penyakit. Itu beberapa gambaran penyajian dan pengolahan data yang kami sampaikan berdasarkan jurnal yang kami ambil. Untuk poin yang terakhir itu ada analisis data. Di analisis data ini berdasarkan hasil analisis deskriptif masalah kesehatan masyarakat khususnya Desa Karongsong Indramayu, bahwasanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di bidang kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Dengan kegiatan Puskesmas diarahkan pada upaya-upaya kesehatan promotif dan preventif. Dan dengan adanya upaya-upaya promotif dan preventif ini, kita bakal membuat focal point keselamatan kerja dan disertai bagaimana upaya lain yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu permasalahan perbaikan gizi, perbaikan sanitasi dasar dan penyediaan air bersih, itu termasuk pada hijau juga, dan pelayanan kesehatan KIA itu kesehatan ibu dan anak, dan adapun penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Dan untuk pemberdayaan masyarakat juga ada, itu tampaknya belum optimal menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat di daerah pesisir Desa Karongsong Indramayu. Dari hasil analisis data itu kita bisa melihat bagaimana perilaku ataupun kebiasaan dari masyarakat di sana sendiri. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ada nomor 5, penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi itu ada upaya-upaya kesehatan promotif preventif dengan focal point keselamatan kerja dan disertai berbagai upaya lain yang mencakup perbaikan gizi, perbaikan sanitasi dasar, dan penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita lanjut, itu ada umpan baliknya, yaitu adalah masalah pelayanan kesehatan relatif lebih baik dengan aksesibilitas mudah. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesisir Desa Karongsong, maka pemerintah daerah agar lebih meningkatkan pembangunan kesehatan lingkungan bagi Puskesmas, mereka jadi perlu meningkatkan upaya promosi. Nah, pemerintah daerah Indramayu agar lebih meningkatkan pembangunan kesehatan lingkungan menyangkut penyediaan sarana dan pengelolaan pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah rumah tangga. Dinas Kesehatan dan jajarannya juga harus meningkatkan di tingkat Puskesmas, juga perlu meningkatkan upaya promosi dalam meningkatkan pengetahuan khususnya tentang pengaruh rokok terhadap kesehatan serta potensi pencemaran udara dari dapur dalam menghilangkan faktor risiko pneumonia.
Jadi kita lanjut nomor 7, itu ada investigasi penyakit, yaitu ada penyakit menular, batuk pilek, gatal-gatal, diare, serta penyakit tidak menular berupa hipertensi, stroke, tumor, dan DM. Nomor 8, tindakan penanggulangan apa sih harus dilakukan? Nah, meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat dan lingkungan, meningkatkan upaya promosi, dan serta edukasi tentang pencegahan penyakit dan sanitasi. Nah, itu merupakan tindakan penanggulangannya untuk Desa Karangasem, daerah Indramayu. Untuk nomor 9-nya, evaluasi data sistem dan surveillance. Dapat mendeteksi kecenderungan dan mengidentifikasi perubahan dalam kejadian kasus yang terjadi di masyarakat pesisir Desa Karangasem, Indramayu. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Saya mewakili kelompok, itu ada Nanda dan Trianingsi, ingin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum